Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum surujud dunya wa ukhra wa sallama tasliman katsira ila yaumil wafa. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para alim, para guru-guru, baik itu guru agama ataupun guru-guru umum. Guru adalah manusia yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghormati kepada manusia-manusia yang belajar, kemudian mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Di langit Allah menghormati orang-orang ini dengan penghormatan yang begitu tinggi. Jadi seakan-akan para guru, orang-orang alim itu nggak perlu penghormatan karena dia sudah dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapat tuah kehormatan para guru, maka hormatilah guru itu. Ini semboyannya orang-orang yang, karena guru itu begitu ikhlasnya, orang alim itu begitu ikhlasnya dia mengajarkan ilmu. Ditugaskan dimanapun dia akan selalu mengajar. Allah memberikan keistimewaan kepada mereka. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari para guru. Amin ya rabbal. Yang kami muliakan siswa dan siswi SMA 1 ya, Amunte. Jadi cuma satu yang namanya Amunte di dunia ini, yang ada di hulu sungai utara. Di lain-lain nggak ada di Thailand. Muang Thai, nah hampir sama. Apa hubungannya Amunte dengan Muang Thai? Wallahu a'lam, nggak tahu. Mudah-mudahan putra dan putri kita diberi ilmu yang barakah. Amin. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Diberi ilmu yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal. Peristiwa Isra Mi'raj yang diadakan oleh anak-anak OSIS ini adalah peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa yang tidak ada satupun yang bisa mengalami seperti ini, baik itu Nabi ataupun yang lainnya. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipanggil oleh Allah yang melakukan perjalanan ini. Makanya peristiwa ini walaupun singkat, tapi maknanya begitu tinggi. Karena apa? Karena peristiwa ini adalah khusus untuk mengangkat nama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk menunjukkan kepada seluruh makhluk yang ada ini bahwa beliaulah orang yang nomor one. Bahasa Inggris juga saya. Ya, anunya bahasa Inggris. Cuma sayangnya saya cuma bisa no sama yes. Sama tadi. Masya Allah, saya salut ya, dengan bahasa Inggris. Tapi kalau lebih salut lagi karena di Amonte mesti ada bahasa Arabnya. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab adalah bahasa Ahlul Jannah. Bahasa Arab itu bahasanya nanti orang-orang di surga. Mudah-mudahan tahun-tahun kapan akan dipikirkan, amin ya. Tambah satu lagi bahasa Arab, biar internasional, biar go internasional. Jadi dari Amonte akan go internasional. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dijelaskan semuanya ini paling minim 9 jam. Paling minim. Tapi cuma saya mengambil sedikit aja. Bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berbahan, kata orang Banjar, sedang tidur-tiduran, sedang santai di Hijri Ismail bersama 3 orang. Satu adalah Hamzah paman beliau, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. 3 orang dengan Rasulullah sedang santai-santai di situ, maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Tahu sama? Malaikat Jibril tahu? Halo. Paham, kalau halo paham orang zaman sekarang. Malaikat Jibril tahu sampai malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu sayapnya kalau satu dibentangkan tertutup seluruh dunia ini. Besar orangnya. Kalau 2 yang nggak bisa. Cukup 1 aja. Padahal sayapnya malaikat Jibril ini ada yang mengatakan banyak sekali. Perhatikan, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah untuk menjemput Anda. Peristiwa Isra Mi'raj itu dijemput, Nabi dijemput. Tapi Habib berangkat sendiri tadi. Mestinya dijemput ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Saya kalau diundang Isra Mi'raj biasanya dijemput. Kalau undangan Maulid saya jalan sendiri. Karena sesuai dengan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril, sebelum saya membawa engkau ke hadapan Allah, saya diperintahkan untuk mengeluarkan hatimu dan membersihkan hatimu. Ini Nabi Muhammad. Ya prosesnya nggak perlu dibahas lah. Proses pengoperasian pembedahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dibahas panjang. Kenapa Nabi itu dioperasi oleh malaikat Jibril dalam keadaan terjaga, dalam keadaan gak apa-apa? Dibelah dari mulai bawah tenggorokan, dibelah terus sampai hampir di perut, kemudian dibuka, dikeluarkan hatinya. Ini khusus. Kenapa sebabnya? Karena pasien yang satu ini adalah manusia yang terbaik di dunia. Dan dokter yang mengoperasi adalah dokter spesialis yang terbaik, Jibril. Nah kalau sampean nanti dulu urusannya. Kalau manusia seperti kita mau operasi nanti dulu ya. Diperiksa dulu darahnya, apakah darah tinggi, apakah darah rendah. Ternyata diperiksa darah tinggi sampean. Ya. Mau darah tinggi. Darah rendah mau. Kalau Habib mau apa? Habib maunya darah muda. Walaupun orangnya tua tapi semangat, jangan bisa mengalahkan anak muda. Jadi yang muda jangan tidak pede ya. Muda harus benar-benar punya darah muda. Jangan muda orangnya tapi darahnya darah tinggi. Suka marah.
Suka marah ya? Ditegur gurunya marah. Kemarin itu ada guru yang dihantam sama muridnya. Ini anak muda tapi darah tinggi. Kemudian jantungnya, jantung diperiksa. Kemudian tekanan diperiksa, semua diperiksa. Ketika semua sudah selesai diperiksa, dinyatakan oke. Nanti dulu kata dokter, punya duit enggak? Itu kalau kita. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari segala tetek bengek yang seperti ini, karena beliau manusia yang terbaik dan operasinya pun adalah yang mengoperasi dokter yang paling terbaik. Berjalan, dikeluarkan hati Nabi Muhammad, berkata Jibril kepada Mikail, ambilkan aku talam, nampan barang sini. Diambilkan nampan dari surga yang harganya nampan ini nggak ada orang yang bisa membelinya, terlalu mahal, nggak cukup duit seluruh dunia, nggak cukup untuk beli nampan aja. Makanya untung ya orang-orang ahli surga itu, waduh, nampannya aja dibeli nggak cukup dengan duit seluruhnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ahli surga, amin. Kemudian berkata kepada Mikail, ambilkan aku air Zam-Zam untuk mencuci hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicucilah hati Nabi Muhammad. Mungkin ibu-ibunya ada yang tanya, Beb, kalau dicuci itu kan berarti kotor. Baju kalau dicuci kotor, ya. Piring kalau dicuci berarti piringnya kotor. Nabi Muhammad apakah hatinya kotor kok sempat mau dicuci? Dicuci itu. Ini pedoman kita bahwa kalau yang dicuci itu manusia biasa, itu artinya kotor. Tapi kalau yang dicuci ini adalah Rasulullah, maka tidak ada kata kotor di sana. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulid yang dibaca tadi mengatakan, wa ma akhraja min qalbihi ada walakinnahum zadu tuhran ala tuhri. Peristiwa ini tidaklah sekali-kali dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad yang dicuci itu kotoran-kotoran, tidak, sekali-kali bukan kotoran yang dibersihkan, tapi pembersihan ini adalah untuk membersihkan setelah hati itu bersih, tambah bersih, sudah bersih, tambah bersih. Itu untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Hai. Masih sadar? Setelah dibersihkan, kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menambah. Kalau zaman sekarang dicas hatinya Nabi Muhammad yang tadi yang sudah bersih, dicas wa mala'a bihi ilman wa yaqinan wa hikmatan wa hilman. Kemudian hati Rasulullah ini dicas, ditambah, diisi dengan yang pertama dengan ilmu, yang kedua ditambah dengan keyakinan, yang ketiga ditambah lagi dengan kebijaksanaan, yang keempat lagi ditambah dengan hikmah. Padahal kita ini kan paham ya, Rasulullah itu adalah manusia satu-satunya manusia yang ilmunya paling lengkap. Nabi Muhammad itu ilmunya paling lengkap. Mau cari ilmu yang seperti apa? Ada. Beliau mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah tempatnya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Nabi itu tempatnya ilmu. Ilmu apa yang nggak ada? Semua ilmu ada, numplak pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Allah menambah lagi ilmu? Tandanya ilmu sangat penting. Nabi itu oleh Allah disuruh nambah ilmu. Wa qul rabbi zidni
zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkan aku ilmu. Padahal ilmu sudah lengkap. Yang bujur, yang mestinya tambah ilmu itu kita. Ini syaratnya ke sana. Kita ini selalu disuruh nambah ilmu. Kenapa? Karena kita ini nggak punya ilmu. Ilmu yang bisa dipelajari aja nggak bisa, kerepotan. Apalagi tanpa guru. Orang yang belajar ilmu tanpa guru wa saykhuhu syaitan. Kata Nabi, orang yang belajar ilmu tanpa lewat guru, itu gurunya itu adalah setan. Kalau setan itu maunya ya yang parah-parah aja deh. Setan ini maunya yang enak-enak aja, tapi berakibat buruk ini setan. Makanya sampean diberi guru oleh Allah supaya kita ini ilmunya itu terarah. Ilmunya kalau terarah enak, ya. Ilmu kalau terarah itu enak. Mau jurusan apa? Matematik. Ini ilmunya enak. Mau jurusan IPA, ini ilmunya. Karena ada penuntun siapa? Guru. Nabi Muhammad punya guru. Siapa guru Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Makanya tadi itu saya katakan, ketika Nabi Muhammad bertanya tentang orang-orang yang punya ilmu, ashabul ilmi, siapakah orang yang dinamakan orang yang berilmu itu? Wahai malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu gurunya Nabi. Ditanya, malaikat Jibril tanya kepada malaikat Nabi Muhammad tanya kepada Jibril. Kenapa? Karena Jibril itu orang yang benar-benar jujur, makhluk yang benar-benar nggak ada kepentingan apa. Jadi jawabannya pasti tepat. Apa kata beliau? Hum surudu ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka orang yang punya ilmu itu, guru-guru ini adalah lampu umatmu di dunia dan akhirat. Lampu itu menuntun ya. Kita kalau naik mobil itu ada lampunya, aman kan? Di dunia wal akhirah. Itu kalau malam kan kalau lampu, enggak, siang juga pakai lampu. Ya enggak? Sepeda motor pakai lampu enggak siang? Pakai. Coba nggak pakai lampu ditilang sama polisi. Jadi ulama guru itu yang menuntun kita siang malam, menuntun menuju kebahagiaan dunia, menuju kebahagiaan akhirat. Itu guru. Nabi disuruh nambah ilmu, enggak disuruh nambah dunia, enggak. Disuruh nambah, halo, disuruh nambah. Apa perlu pakaian kuis nanti ini? Saya biasanya kalau ceramah sama anak-anak sekolah saya beri kuis. Jadi siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiah ini memberi wakil kepala sekolah. Ada kuisnya. Apa pertama? Nabi disuruh menambah. Mestinya yang menambah ilmu ini adalah kita, karena kita ini adalah orang-orang yang tidak berilmu atau punya ilmu tapi ilmunya terbatas. Kalau Rasulullah enggak ada. Ilmu apa aja ada pada Rasulullah. Ilmu yang bisa dipelajari, ilmu yang enggak bisa dipelajari, ilmu yang zahir, ilmu yang batin, ilmu apa aja ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu itu sangat penting. Ilmu lebih hebat daripada ibadah. Orang yang duduk di dalam rangka mencari ilmu itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Kira-kira guru mana, guru agama pernah sembahyang 1000 rakaat? Ibu-ibu ada yang 1000 rakaat sehari? Nggak ada.
500 tak ada. 20 ditawar 8 aja. Andaikan ada orang yang sembahyang 1000 rakaat, itu masih istimewa orang yang duduk di dalam mencari ilmu. Berapa jam itu di bangku sekolah? Makanya kita itu walaupun ilmunya ilmu umum, kita niati untuk mencari ridha Allah. Dibuka, sudah cocok tadi saya bilang, dibuka dengan membaca Al-Quran di sini. Masya Allah, ini menandakan bahwa niatnya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Jadi hebatnya sekolah ini hebat. Walaupun cuma sembahyang duha 2 rakaat, tapi belajarnya itu lebih utama daripada sembahyang 1000 rakaat. Kalau ada orang sembahyang 1000, apakah ada ibadah? Yang sembahyang 1000 rakaat itu adalah para aulia. Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibnu Husain. Zainal Abidin Ibnu Husain cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini setiap hari paling minim 1000 rakaat sembahyangnya. Dia juga orang cari ilmu, mengajarkan ilmu hebat. Ada yang 500. Tapi untung kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang duduk di kalangan ilmu lebih bagus daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Kalau niatnya jujur. Nomor 2, ini orang baik ilmu ini jangan diremehkan kita ini. Walaupun belajar matematik tetap jangan diremehkan. Yang nomor 2, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Berapa orang sakit di rumah sakit ini? Ada 1000. Sampai datang semua jenguk-jenguk. Andaikan ada orang, betapa baiknya orang yang mau menjenguk orang sakit, gembira. Orang sakit itu kalau dijenguk gembira, nggak usah dibawa apa-apa, sudah jenguk aja. Dia akan ingat, ini dulu yang pernah menjenguk aku waktu aku sakit. Kadang-kadang manusia itu kalau waktu sehat, waktu banyak duit, banyak temannya, tapi ketika sakit, ada 2 kan sakit. Kalau orang sakit itu gak ada berduit. Bisa sakit memang lahiriahnya. Kalau orang sudah gak ada berduit, maka nggak ada teman, nggak mau teman mendatangi. Nah, disitulah dia akan teringat, ini waktu aku sakit, orang ini selalu menemani aku, selalu menjenguk aku. Andaikan ada 1000 orang yang dijenguk seperti itu, masih lebih bagus sampai belajar di kelas. Makanya saya itu dulu nggak pernah, saya ini alhamdulillah dulu ngajar di SD saya. Lebih repot ngajar SD daripada anak SMA. Lebih repot lagi ngajar anak TK. Saya 13 tahun dulu ngajar. Saya ngajar termasuk di SD unggulan, warnanya cerdas-cerdas, sama seperti sini. Amin. Amin. Unggulan itu IQ-nya hampir 100 semuanya. Pilihan di antara 300 orang 30 yang dipilih. Cerdas-cerdas orangnya. Mudah-mudahan sini anaknya cerdas-cerdas. Amin. Amin ya robbal. Yang ketiga, bonusnya orang yang mencari ilmu duduk di tempat-tempat untuk mencari ilmu lebih bagus daripada apa? Mengikuti 1000 jenazah. 1000 jenazah. Menyolati orang meninggal, orang sini bilang kifayah. Menyolati kemudian mengikuti ke kubur itu lebih bagus. Ada orang 1000 kali mengikuti jenazah, 1000 kali mengikuti menyolati jenazah, kalah dengan orang yang duduk di kalangan di dalam rangka mencari ilmu. Sampai tahu pahalanya orang menyolati mayit jenazah itu pahalanya sama dia itu bersedekah dengan emas 1 kirat. Emas 1 kirat itu hitungannya yaitu emas sebesar gunung Uhud. Berapa ton itu? Ada kira-kira orang Amuntai yang bersedekah emas 1 ton? 1 gram ada?
itu 1 kali, kalau 1000 berarti 1000 kali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan ilmu yang sampean pelajari ini akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Nanti ada yang sarjana, ada yang jadi insinyur, berkat apa? Berkat belajar ilmu. Ada yang jadi ulama, berkat apa? Berkat ilmu. Ya pelajarannya di sekolahan ini. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Peristiwa itu. Kemudian setelah selesai diisi dengan ilmu, dengan hikmah, dengan apa, kemudian dikembalikan hatinya. Jadi bercerita aja, nggak ceramah, saya cuma dongeng aja, cerita. Kembalikan, kemudian diusap lagi oleh Jibril, kemudian distempel. Toh, resmi penjemputan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maaf ya Ibu, saya dalam keadaan flu ini, jadi suara tertahan-tahan. Makanya kalau mic-nya nggak bagus tambah hancur saya. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina yang telah diberikan keberkahannya di sekitarnya. Kemudian untuk menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat atas segala ucapan-ucapan, atas segala perbuatan-perbuatan itu didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah dan akan dipertanyakan fayunabbi'ukum. Hati-hati, yang di dalam hati Allah mendengar dan melihat. Perbuatan kita yang tersembunyi dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah dan dinilai oleh Allah. Nah, panjang 9 jam. Cuma kita singkat, saya mengambil satu. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikatakan alladzi barakna haulah, yang telah aku berikan keberkahan di sekitarnya. Masjidil Aqsa di sekitarnya itu adalah Jaziratul Arab. Jaziratul Arab ini diberikan keberkahan oleh Allah karena apa? Karena pendekatannya dengan agama, pendekatannya dengan Allah. Coba kita lihat tempat yang berkah. Allah memberikan ada tempat yang berkah, ada keadaan yang berkah. Tempat yang berkah Allah menyebutkan banyak. Makkah juga adalah tempat yang alladzi bibakkata mubarakan, kata Allah. Bibakkata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Makkah itu adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Termasuk di sini Palestina dan sekitarnya itu tempat-tempat yang berkah. Kita ambil satu contoh Jaziratul Arab. Ada yang namanya Dubai. Tahu sama Dubai? Ada di peta ya, Dubai. Dubai itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Karena apa? Nomor satu, Dubai ini memakai duit yang disebutkan di Al-Quran, dinar dan dirham. Jadi nggak pakai dolar, nggak pakai dia. Makainya adalah dinar dan dirham. Ternyata dinar dan dirham ini termahal di dunia. Terkaya di dunia adalah itu yang memakai dinar dan dirham. Andaikan Indonesia pakai dinar, dirham, sugih Indonesia. Yang pakai rupiah, Pak, anjlok terus.
Coba lihat, salah satunya kehebatan Dubai itu, di sana nggak ada mobil nggak mewah. Semua mobilnya mewah. Alphard itu buat ngangkut rumput. Di sini Alphard mewah sudah, habis mewahnya, keren habis kata saya. Tapi di sana buat ngangkat rumput, nggak laku. Apa yang bergoni-goni apa namanya? Mobil apa itu? Itu di sana itu pembantu punya semuanya, pembantu. Yang kerja di Dubai itu sudah tidak mau ke Indonesia. Ini karena apa? Karena di sana itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Satu. Sekarang ada kondisi yang menjadikan orang berkah, ada. Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan suatu bangsa, suatu tempat, suatu desa, suatu kota yang penduduknya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan kepada penduduk itu keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Cuma dua, ingin jadi orang yang berkah. Berkah itu apa? Ngerti? Halo? Hai. Halo. Sampai tahu apa yang dinamakan berkah? Berkah itu artinya cukup. Apa artinya? Cukup. Pilih mana, sogih sama cukup? Cukup. Sogih belum tentu cukup. Tapi kalau cukup pasti sogih. Nukar baju cukup. Iya. Nukar sepeda motor cukup, nukar mobil cukup, nukar rumah cukup, Anda berbini pulang cukup. Berkah. Senang jadi orang berkuncinya orang supaya berkah, cukup dalam kehidupannya, tidak pernah merasa kurang. Itu nomor satu. Al-Quran mengatakan beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, jangan ragu-ragu kepada Allah. Yang kedua, jalankan perintahnya. Cukup. Gak perlu repot-repot, mau kerja silahkan kerja. Coba guru-guru ini cuma ajar aja, tapi karena keimanan mereka tinggi, karena ibadah mereka bagus, maka diberi kecukupan guru-guru ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kuncinya di situ. Yang ketiga, berkah lagi. Ini waktunya sudah jam 10 hari Jumat. Saya Jumatannya di Paringin. Dari Paringin nanti ke Tanjung lagi. Jadi masih jauh. Urusannya masih jauh. Terus setiap hari. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Yang ketiga, barokah lagi apa? Orang-orang yang soleh, guru-guru yang soleh, ya? Anak-anak yang soleh, itu membawa keberkahan. Ini berkahnya orang soleh. Idza dzukiras salihun nazalatir rahmat wal barakat wan nafahat. Orang-orang yang soleh, orang yang baik, artinya orang yang ibadah kepada Allah baik, kepada manusia baik. Jadi soleh itu begini, ibadah sama Allahnya baik, ibadahnya hablun minallah baik, wa hablun minan nas juga baik. Akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, menghormati yang perlu dihormati, menyayangi yang perlu disayangi. Itu baik-baik. Jadi orang soleh itu aja kuncinya dua.
Orang yang soleh ketika disebut namanya, disebut aja namanya. Seumpama siapa? Oh, Badriah. Seumpama, soalnya ada Badriah sini. Ya maaf ya, mungkin kebetulan aja. Disebut saja namanya Badriah, Al-Fatihah, turun berkah Allah. Masya Allah, ini hebat. Berkah itu kalau sudah turun kepada seseorang, rahmat itu kalau sudah turun kepada seseorang, rahmat itu kan artinya adalah kasih sayang, maka akan timbul kasih sayang kepada orang lain. Coba lihat guru ini. Dulu belajarnya berpayah-payah sampai dapat apa? Dapat gelar LC, dapat gelar SPD, dapat gelar insinyur dan macam-macam, payah dulu belajarnya. Duitnya banyak, kemudian diberikan sama orang. Masya Allah. Kalau tidak karena murahnya guru yang memberikan pelajaran kepada kita ini, dari mana kita akan dapat? Ya Allah, timbullah orang yang dapat rahmat Allah, timbul kasih sayang. Guru-guru ini kasih sayang, ingin muridnya jadi hebat melebihi dirinya. Ibu ini semua mengharapkan, bapak guru mengharapkan sampean jadi orang yang lebih baik daripada mereka. Gurunya tetap SPD, nanti muridnya jadi insinyur. Masya Allah, amin ya. Amin. Amin, mudah-mudahan ditinggikan oleh Allah, amin. Yang kedua, dituruni berkah. Ketika disebut namanya saja, Allah berkenan menurunkan barakah kepada orang yang mendengar. Hebat ya. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Allah menyebut berkah. Jadi berkah itu ada. Hanya orang apa yang nggak mengakui keberkahan? Berkah itu ada, dan berkah ini datangnya nomor satu dari orang tua. Ya Allah, sudah jelas. Kemudian yang kedua, di dunia datangnya dari orang tua. Orang tua itu ada tiga. Nomor satu, orang tua yang melahirkan engkau, ayah dan ibu. Yang nomor dua, orang yang memberikan ilmunya kepadamu, menjaga engkau supaya tidak tersentuh dengan api neraka. Itu adalah orang tua juga. Yang ketiga adalah orang tua yang memberikan anaknya kepadamu, mertua. Ini belum punya mertua ini. Yang sini insya Allah sudah punya mertua semuanya. Nah, ini berkah. Memandang orang tua itu berpahala, membawa keberkahan. Memandang dengan memandang kasih sayang, karena kasih sayang itu turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bisa tambah lagi. Ya, tambah. Sampai jam dohor jam berapa? Saya cuma tanya dohor aja, bukan mau berhenti dohor, saya mau pulang juga. Yang kedua, dalam peristiwa Isra Mi'raj adalah untuk menunjukkan linuriyahu min ayatina. Peristiwa ini untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran. Banyak yang disebutkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, banyak sekali. Cuma saya nggak nyebut itu. Saya nyebut tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang sudah ditunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an ini ada tanda-tanda, kita disuruh memikirkan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rafi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Kata Allah, afala yanzuruna ilal ibli, apakah orang-orang itu sudah pernah memperhatikan kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Sampai pernah lihat onta? Pernah? Di mana? Di TV. Sama aja.
Pernah melihat orang onta melahirkan anak? Ada. Anak di TV. Betul. Iya. Kalau ngomong sesuatu yang tidak kita langsung melihat sepertinya kurang mantap. Tapi kalau siaran langsung kan mantap ya. Kita cari yang siaran langsung aja. Kita nggak usah bahas onta-onta, kita nggak pernah melihat onta. Kita bahas yang sampean melihat sehari-hari ini di rumahnya. Kira-kira di rumahnya ada ayam nggak? Ada itik nggak? Ada lah. Nah, kita lihat. Jadi segala binatang itu ada keistimewaan, keajaiban binatang. Onta itu keajaiban nggak saya buka di sini karena saya nggak pernah melihat onta, cuma di TV aja. Afala yanzuruna ila ayam. Bahasa Arab itu namanya. Bahasa Arab sama ya, bahasa Arab. Al-Qur'an itu bahasa Arab. Jadi saya ngomong bahasa Arabnya. Afala yanzuruna ilal ayam ilal iti. Nah, sama aja. Apakah mereka itu sudah pernah melihat kepada ayam bagaimana kaifa khuliqat, bagaimana ayam itu diciptakan? Tahu ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Ayam dari mana? Telur dari mana? Nah, dulu mana ayam kamu telur? Subhanak ma khalaqta hadza batila. Coba lihat keajaiban ini. Keajaiban Allah sudah menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa keajaiban ayam aja kita bingung. Keajaiban itu sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, itu namanya ajaib. Kan gitu ya. Ajaib itu bahasa Arab. Ajib, kata orang Arab itu bilang ajib. Aneh bener ini. Ayam keluar dari telur, telur keluar dari ayam, bingung orang. Mau makan ayam atau makan telur? Masih ada lagi, ada ikan ya, iwak, orang sini bilang iwak. Ada iwak di akuarium ya. Saya pernah melihat iwak guling. Ada. Bagaimana iwaknya guling? Ya, tidak pernah tahu ya. Ya Allah. Ada lagi itik. Itik yang baru lahir, yang baru menetas itu tahu kira-kira sampai mana yang laki, mana yang perempuan. Tahu, padahal sama. Cuma ada orang Arab tahu. Orang Alabio, orang Alabio tahu ya, kalau dipegang suaranya kecil, nah itu berarti laki ya. Kalau nyaring binian, ya, makanya binian suaranya nyaring daripada laki ya. Binian ini biasanya ya kecil enggak ya. Binian ini biasanya ada pengajian nyaring seorang, ngomong seorang. Penceramahnya ngomong, dia ngomong juga. Nah ini biasanya binian, tapi kalau laki diam. Alhamdulillah. Jadi hebat binian daripada lakian. Alhamdulillah. Nah ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran. Ada lagi di dalam diri kamu itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wanita adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan untuk kamu wahai laki-laki adalah bini-bini, istri-istri. Wah ini kalau disarahi lagi panjang nih. Istri-istri adalah bersifat jamak. Kalau satu zaujun, satu. Tapi kalau istri-istri berarti banyak. Banyak istri-istri diciptakan untuk laki-laki. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ini bukan main-main ibu ini. Makanya laki-laki itu akan tunduk di hadapan ibu-ibu. Wah, gitu ya. Hah? Tunduk macam-macam kamu ini. Nah, jadi mudah-mudahan peringatan kita pada siang hari ini membawa keberkahan. Amin. Bisa kita memikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita. Kita diberikan tanda mata. Mata kita ini bisa melihat dengan segala keindahan. Telinga bisa mendengarkan dengan segala keindahan yang berfungsi sebagai stereo. Stereo, mata kita stereo.
telinga kita stereo, hidung kita stereo. Kok begitu? Kalau pilek coba lihat. Kalau tersumbat dua apa satu? Satu. Nggak ada orang tersumbat dua-dua. Nggak bisa. Pasti kalau tersumbat itu satu. Saya kemarin sakit telinga, satu. Yang ini dulu sakit. Selesai disebut ini lagi, gantian. Masya Allah, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada manusia agar mereka mau mensyukuri nikmat Allah. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.